Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang sangat banyak telah Allah berikan kepada kita. Begitu pula selalu salawat dan salam kita junjungkan, kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kita pada kitab, yaitu Kitabut Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Dan kita lanjutkan kembali kajian kita, yang mana di akhir pertemuan kita masih membahas bab yang kedua di dalam Kitabut Tauhid, yang bernama dengan bab Fadlut Tauhid, bab tentang keutamaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada hadis yang keempat. Di dalam kitab ini ditulis hadis nomor 4 atau dalil nomor 4 di bab Fadlut Tauhid, yaitu keutamaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita ambil sebagian di pertemuan yang lalu, bahwasannya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Salah satunya, dan ini adalah keutamaan yang paling besar dari keutamaan-keutamaan mentauhidkan Allah, yang paling besar, yang paling utama adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu daripada keutamaan yang paling besar di antara keutamaan-keutamaan yang lain. Dan banyak keutamaan-keutamaan mentauhidkan Allah, bukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, bukan cuma itu. Banyak lagi yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Salah satunya juga keutamaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW di hari kiamat nanti. Akan mendapatkan syafaat Rasulullah bagi siapa yang senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di pertemuan yang lalu kita telah sampaikan salah satu daripada keutamaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah berupa kita akan mendapatkan keamanan di dunia, begitu pula di akhirat. Begitu juga salah satu daripada keutamaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala merekomendasikan hamba tersebut adalah hamba yang mendapatkan petunjuk. Dan banyak lagi. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di pertemuan yang lalu kita baru mengambil hadis yang pertama atau dalil yang pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-An'am ayat 82. Nah, ini bagi yang punya kitabnya bisa ngikutin.
Nah, inilah pentingnya kalau kita punya kitab jamaah. Jadi bisa kita mengikuti, oh dalil pertama surat Al-An'am ayat 82. Kemudian juga dengan kita memiliki kitab, kita bisa mencatat. Karena kata Nabi SAW, qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan mencatat. Makanya para ulama semuanya, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, semuanya mereka tidak lepas dari namanya mencatat ilmu. Itu mereka para ulama loh. Lah kita siapanya mereka coba? Imam Syafi'i bukan, Imam Muslim bukan, Imam Bukhari apalagi. Jauh kita di bawah level mereka. Seharusnya kita harus lebih mencatat lagi, kan begitu. Karena kita bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aja yang begitu cerdas, ulama, alim, masih catat. Masa kita nggak ada apa-apanya dengan Imam Syafi'i, malah kita justru santai, tidak mencatat, cuman mendengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini pentingnya kita punya kitab jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil pertama sudah kita baca di pertemuan yang lalu, firman Allah surat Al-An'am ayat 82. Dalil yang kedua juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan mengambil dalil yang ketiga, masih dalam sub pembahasan tentang keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, walahuma fi hadits Itban, datang juga dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini dalil berikutnya, karena dari awal pembahasan kita pada kitab Tauhid, al-muallif penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi senantiasa setiap mendatangkan satu bab sub pembahasan, pasti setelahnya datangkan dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu terus dari awal buku ini sampai akhir, nanti kita akan menjumpakan dalil, 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 dan dalil. Makanya subhanallah, sungguh takjub dan heran kita, mereka sebagian orang-orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi dengan tuduhan sembarangan. Dikatakan pemecah belah umat lah, dikatakan pembawa ajaran sesat lah, dikatakan pembawa ajaran baru lah. Baru dari mana? Perhatikan kitabnya. Makanya ayuhal muslimun, sebelum kita berbicara tentang seorang ulama, seorang alim, perhatikan tulisan-tulisan mereka sebelum kita asal ngomong. Hati-hati ayuhal muslimun, karena bahaya kalau kita sembarangan ngomong, sembarangan ceplos. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innar rajula la yatakallam bil kalima la yulqilaha bal yahwi biha fi jahannam. Seorang yang senantiasa berbicara tidak pikir-pikir dulu, asal ceplos, nggak memperhatikan apa yang dia ucapkan dari kata-katanya, pokoknya ngomong aja sembarangan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang seperti itu akan Allah lemparkan ke dalam api neraka jahanam. Hati-hati ayuhal muslimun. Apalagi kalau yang dibicarakan adalah seorang ulama, seorang alim. Perhatikan kitabnya, perhatikan tulisan-tulisan beliau. Semuanya ketika membahas tentang agama, ketika membahas tentang syariat Islam, dalil Al-Quran, dalil hadis, dalil Al-Quran, dalil hadis, dalil Al-Quran, dalil hadis. Nah, kalau yang seperti ini sesat dari mana coba? Kalau memang sesat berarti yang dibawa itu Al-Quran pun sesat. Berarti yang disampaikan pun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sesat kalau begitu. Isinya semua dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita punya bukunya, kita punya kitabnya, coba perhatikan. Baik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau yang masih versi original Arab. Nah itu, dalil Al-Quran, kemudian Al-Quran lagi, kemudian hadis, Quran lagi, hadis lagi, Quran lagi, hadis lagi, Quran lagi. Nah ini kita ya hati-hati, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk
membicarakan para ulama, yang mana ulama tersebut disebut adalah daging mereka itu masmumah, beracun. Innal luhumal ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu kalau kita sembarangan membicarakan mereka adalah racun. Hati-hati ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita kembali. Dalil yang berikutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Itban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Dan ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa artinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengharamkan api neraka bagi siapa yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, yang dia ucapkan kalimat itu murni ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kata para ulama, Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni ikhlas hanya untuk mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan haramkan api neraka untuknya. Di sini kata para ulama, yabtaghi biha wajhallah au yabtaghi bidzalika wajhallah, menunjukkan bahwasannya orang yang pantas mendapatkan keutamaan mentauhidkan Allah, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia akan diharamkan dari api neraka Allah, adalah khusus mereka orang-orang yang betul-betul ikhlas, betul-betul paham akan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah tersebut. Jadi nggak semua orang mendapatkan keutamaan ini. Nggak sembarangan orang asal mengucapkan la ilaha illallah langsung Allah akan haramkan untuknya neraka. Nggak seperti itu. Nggak semua mendapatkan keutamaan itu. Khusus mereka orang-orang yang paham, yang belajar, yang mengerti, yang ikhlas mengucapkan kalimat itu untuk mendapatkan ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jamaah? Artinya la ilaha illallah itu harus dipelajari. Makanya kata Allah di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah, pahamilah apa itu la ilaha illallah. Jadi nggak sembarangan asal mengucap aja, asal tertulis yang penting KTP saya Islam, saya akan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Harus paham dulu konsekuensinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anil Karim, "Wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikin." Atau illa wa hum musyrikun. Banyak orang-orang yang beriman kepada Allah tapi ternyata mereka masih melakukan kesyirikan. Apa sebabnya? Karena tidak ngerti apa konsekuensi maksud daripada la ilaha illallah. Orang ngucapin, dia ikut ngucapin. Orang mengatakan la ilaha illallah, dia juga ikut-ikutan la ilaha illallah. Nggak ngerti apa maksudnya. Makanya dia terjatuh ke dalam kesyirikan, nggak mendapatkan keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, la ilaha illallah itu adalah kita menafikan, kemudian kita mengisbatkan. Apa yang dinafikan, apa yang ditiadakan, yaitu segala sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tetapkan, apa yang kita tetapkan? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembahi, tidak ada selainnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut diibadahi, tidak ada selainnya. Nah, ini maksud daripada la ilaha illallah. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keliru kata para ulama yang mengartikan la ilaha illallah hanya sebatas tidak ada Tuhan selain Allah. Betul tidak? Banyak masyarakat, orang-orang awam meyakini la ilaha illallah hanya dengan ucapan tidak ada Tuhan selain Allah. Betul atau salah? Banyak seperti itu khususnya di negeri kita ini. Kurang tepat itu jamaah. Kenapa kurang tepat? Nah, ini yang hadir di pelajaran pertemuan yang lalu nih. Siapa yang bisa jawab? Ada 3 alasan kenapa la ilaha illallah kalau hanya diartikan tidak ada Tuhan selain Allah
kurang tepat karena 3 hal. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Tafadhal, barakallahu fiik. Yang pertama, kalau kita mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah itu kurang tepat. Yang pertama alasannya. Iya, itu alasan. Jadi kalau orang awam ketika dikatakan kenapa salah mengartikan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, kok salah? Apa alasanmu? Apa argumenmu? Apa yang kita jawab? Ada 3. Di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan. Ini siapa yang mencatat? Tafadhol. Yang pertama alasannya. Yang pertama, Afwan, coba diulangin. Jadi ilah, la ilaha, taib, ana bantu. La ilaha, kenapa kurang tepat dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Karena ilah itu bahasa Arab. Ilah itu artinya dalam bahasa Arab bukan Tuhan. Sekarang ana mau tanya, Tuhan itu dalam bahasa kita Indonesia, karena kan Tuhan bahasa Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan Tuhan? Kira-kira kalau ada orang mengatakan tidak ada Tuhan, yang dia pahami itu Tuhan itu apa? Tuhan itu kan yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Betul tidak itu makna Tuhan dalam bahasa Indonesia? Betul atau salah? Nah, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menghancurkan. Itu bukan makna ilah di dalam bahasa Arab. Itu kalau dikatakan tidak ada pencipta, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, itu dalam bahasa Arab namanya khaliq, bukan ilah. Yang kita ucapkan la ilaha, dan itu bahasa Arab, harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karena yang paling paham bahasa Arab adalah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Nggak mungkin bahasa Indonesia lebih ngerti bahasa Arab dibandingkan bahasa Arab itu sendiri. Itu kan nggak masuk akal. Orang Indonesia lebih ngerti bahasa Indonesia karena dia orang Indonesia. Bahasa Arab lebih paham ya bahasa Arab karena itu bahasa Arab. Jadi ilah itu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah ma'bud, artinya yang disembah. Berarti la ilaha, tidak ada yang patut disembah, bukan tidak ada Tuhan. Karena kalau tidak ada Tuhan, kita rubah bahasa Arabnya, bukan ilah, la khaliqa. Sedangkan bahasa Arabnya la ilaha. Ini yang pertama alasannya. Kenapa tidak ada Tuhan? La ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan kurang tepat. 1. Tafadhol, masih bisa lanjutkan antum? Ada 3 tadi kita bilang. Yang kedua, tadi udah ana bantu yang pertama. Yang pertama udah ana bantu, berarti tinggal 2 lagi. Masya Allah, jamaah nggak ada yang catat satupun jamaah. Ana sebenarnya siapa yang bisa jawab, ana ada hadiah tuh. Mau ana kasih al jaza min jinsil amal. Dia sudah mencatat, dia menjawab dengan benar, kita kasih balasannya berupa hadiah. Itulah namanya balasan sesuai perbuatan. Tafadhol. Yang kedua adalah karena perkataan Tuhan itu tidak tepat, karena para musyrik itu menyebabkan. 6. Ahsantum. Yang kedua alasannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, kurang tepat karena orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka semua tahu Tuhan itu ya Allah yang menciptakan langit, ya Allah yang menciptakan bumi, ya Allah yang mematikan semua makhluk, ya Allah yang menghidupkan kembali makhluknya setelah mati, ya Allah. Paham mereka Abu Jahal, Abu Lahab itu. Bukan nggak ngerti, mereka orang Arab, bahasa Arab paling ngerti mereka dibandingkan kita semua. Tapi kenapa tetap dikatakan musyrik kafir sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena maksud la ilaha illallah bukan hanya meyakini Tuhan Allah menciptakan langit, Tuhan Allah menciptakan bumi. Bukan itu doang yang diinginkan dalam syariat la ilaha illallah. Tapi maksudnya adalah kita betul-betul mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Makanya tadi dikatakan tidak ada yang patut disembah dan diibadahi kecuali Allah. Itu yang membuat orang musyrikin Quraisy tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka mengatakan, waduh,
Kalau begitu adat istiadat budaya kita yang selama ini ratusan tahun sudah diajarkan, sudah dicontohkan oleh nenek moyang kita harus kita tinggalkan dong. Karena mereka menyembah Allah juga menyembah kepada selain Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW, kata Allah dalam Al-Quran ketika Allah perintahkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard layaqulunallah. Wahai Muhammad, coba deh tanya ke orang-orang musyrikin Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka semua pasti akan mengatakan Allah. Tapi dalam praktek ibadah mereka nggak mau kalau cuman Allah doang. Karena mereka punya syubhat. Syubhatnya apa dalam akal mereka? Kalau cuman Allah doang yang kita ibadahi, tiba-tiba Allah nggak mau kasih apa yang kita minta, loh mau lari kemana loh? Kira-kira kita cuman dia doang yang kita minta nih, tiba-tiba dia nggak mau ngasih, mau kemana lo? Itu syubhat dalam akal pikiran mereka. Makanya mereka bagi, ketika tawaf mereka minta sama Allah. Tawaf yang pertama, tawaf yang kedua geser, mintanya sama berhala dulu. Ya kalau yang ini nggak ngasih, kan masih ada yang ini. Dan itu sudah mereka kerjakan ratusan tahun dan sudah ajaran nenek moyang mereka, nggak mungkin kami tinggalkan. Makanya mereka menjawab, aja'al ta'alihatan ilahan wahidah dalam Al-Quran. Innaha la syai'un ujab. Kau Muhammad mau jadikan Tuhan itu cuma satu doang, itu Allah. Ini perkara mengherankan, nggak mungkin lah. Kau baru datang anak kemarin sore, mau nyalah-nyalahin orang-orang tua dulu yang sudah ngerjakan seperti ini ratusan tahun, mau dihilangkan semua berhala-berhala, mustahil itu Muhammad. Masuk akal kamu Muhammad. Makanya dikatakan musyrik. Jadi musyrik itu bukan mereka nggak percaya ada namanya Tuhan Allah, yakin, cuman nggak mau hanya mengibadahi Allah doang. Makanya dikatakan musyrik. Makanya mohon maaf, sering kita sampaikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali kita sampaikan, mohon maaf. Kalau ada orang yang sudah melaksanakan haji, pergi umrah, pergi haji, Masya Allah. Tawaf, sa'i, sofa marwah, arafah, mina, semua lengkap, udah selesai hajinya. Pak Haji pulang ke tanah air. Tapi ketika dia sampai di tanah air, masih minta berdoa kepada kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan wali yang sudah mati, mohon maaf. Bukan Pak Haji gelarnya, Pak Musyrik. Karena itu yang dikerjakan sama seperti orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka ibadah, nangis di depan Ka'bah. Mereka haji jamaah, nangis, minta sama Allah. Tapi juga setelah selesai minta juga sama berhala. Syubhatnya tadi, yang pertama mereka khawatir kalau Allah nggak ngasih nanti mau lari kemana. Yang kedua syubhatnya, ini ajaran nenek moyang udah ratusan tahun, masa salah semua itu orang dulu? Lo siapa baru datang anak kemarin sore Muhammad mau nyalah-nyalahin orang dulu, zaman dulu, nenek moyang zaman dulu, masa salah semua? Nggak mungkin, jad-jad kami salah semua, bahlul ya, itu kata mereka. Makanya dikatakan majnun, gila kamu ini. Makanya dikatakan kamu ini nggak waras. Mereka ucapkan itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu maksud alasan kedua kenapa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, kurang tepat. Yang terakhir ada yang tahu? Tafadhol. Gampang dibantah oleh agama-agama lain, terutama agama Nasara dan agama Yahudi. Orang-orang Nasrani itu agama bertuhan jemaah. Kalau kita bilang tidak ada Tuhan, enak aja, ini Tuhan kami, bapak, ibu, anak. Yahudi pun agama bertuhan, mereka sembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bilang tidak ada Tuhan, akan dibantah, enak aja tidak ada Tuhan, ini Tuhan kami. Maka kita katakan, ya itu Tuhan kalian, tetapi tidak ada yang patut disembah. Makanya artinya tadi tidak ada yang berhak disembah. Terserah itu Tuhan kalian, tapi yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena agama-agama lain tuh punya Tuhan macam-macam Tuhannya. Ada agama yang mengatakan Tuhannya itu ada Tuhan pemelihara, ada Tuhan penghancur, ada Tuhan bumi, ada Tuhan langit, macam-macam. Ada sebagian agama yang Tuhannya macam-macam. Nah, kalau kita bilang tidak ada Tuhan, mereka akan mengatakan enak aja ini Tuhan kami semua. Maka kita katakan iya itu Tuhan kalian, tapi yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa taala semata.
Nah, itu makna daripada la ilaha illallah. Kemudian dalil berikutnya, ya, kita langsung lompat saja kepada dalil yang ke-6 di dalam kitab ini. Kenapa? Karena dalil yang ke-5 di dalam kitab ini itu hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama yang mendoifkan, ada sebagian lagi yang mensahihkan. Sehingga nanti kita akhirkan pembahasannya. Kenapa sebagian ulama mendoifkan, apa alasannya, dan sebagian lagi ulama mensahihkan, apa alasannya. Nanti kita akan akhirkan. Kita ambil dalil berikutnya setelah dalil yang kelima ini, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Kata al-muallif penulis, wali Tirmidzi wa hassanahu, dan juga dalil berikutnya masih menunjukkan tentang keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama sudah kita sampaikan, maka Allah akan haramkan neraka untuk dia. Bagi siapa yang mentauhidkan Allah, tapi tauhidnya harus murni, harus paham, harus belajar, bukan hanya sembarangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak semua bisa mendapatkan keutamaan la ilaha illallah kecuali mempelajarinya. Nah, hadis berikutnya dihasankan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu qala Allah taala ya ibna Adam. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, lau ataitani bi qarabil ardi khataya summa laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qarabiha maghfirah. Dan ini hadisnya hasan, dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh para imam-imam lainnya, dan hadisnya hasan. Apa artinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, wahai anak Adam, kalau kau mendatangiku, menjumpaiku dengan dosa sebesar bumi, besarnya bukan main, sebesar bumi, tetapi engkau menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan apapun, tidak melakukan kesyirikan, maka kata Allah, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar bumi untuk mengampuni dosa-dosamu yang sebesar bumi tadi. Dan ini hadisnya hasan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang kita sampaikan di awal tadi, dan ini masih menunjukkan kepada keutamaan mentauhidkan Allah. Jadi siapa saja yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosanya sebesar bumi, tapi dia tidak menyekutukan Allah, artinya mentauhidkan Allah, maka niscaya Allah pun akan mengampuni dosa-dosa yang sebesar bumi tadi. Artinya kalau sudah diampuni ya tempatnya di surga. Karena kalau sudah diampuni sudah tidak ada dosa. Sudah tidak ada dosa berarti tempatnya di surga. Karena dosa tempatnya hanya di neraka. Nggak ada dosa di surga Allah Subhanahu wa taala, nggak ada. Nah, di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 faedah yang disampaikan oleh para ulama tentang hadis yang kita sampaikan di awal tadi. Jadi di sini, lau ataitani bi qirabil ardi khataya, kalau kau datang kepadaku, artinya menjumpai Allah, udah mati dalam keadaan punya dosa sebesar bumi, artinya nggak bertaubat. Dia mati dalam keadaan nggak bertaubat, karena kalau sudah bertaubat sudah selesai diampuni Allah Subhanahu wa taala, di dunia dia sudah bertaubat. Ini maksudnya mati dalam keadaan bertaubat, artinya dia masih bawa dosa. Karena namanya orang yang berdosa tidak bertaubat, ya tidak diampuni oleh Allah. Masih bawa itu dosa, artinya tidak bertaubat. Tapi walaupun sebesar dosa bumi tadi itu, cuman satu yang nggak pernah dia kerjakan adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia mati, dia nggak menyekutukan Allah. Walaupun dia sempat menyekutukan Allah mungkin di awal hidupnya atau di pertengahan hidupnya, intinya, endingnya dia sudah bertobat daripada kesyirikan, walaupun dia nggak bertobat dari dosa-dosa yang lain. Nah, itu maksud daripada hadis yang kita sampaikan di awal tadi. Nah, para ulama dari sini memberikan faedah, ada 3 faedah. Yang pertama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini harga mati, dan ini prinsipil akidah yang tidak bisa ditoleransi. Ciri-ciri daripada Ahlussunnah wal Jamaah salah satunya adalah meyakini bahwasannya pelaku dosa besar yang tidak bertaubat, pezina, pembunuh, perampok, dan lain-lainnya daripada dosa-dosa besar, dia kerjakan dan dia nggak bertobat, mati tidak bertobat, artinya masih melakukan perkara itu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, dan ini prinsipil,
Pelaku dosa besar yang tidak bertaubat, mati tidak bertaubat, artinya masih melakukan perbuatan itu, dia nggak kafir. Nggak kafir jemaah. Dia masih muslim. Dan bagaimana keadaannya ketika menghadap Allah? Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni, seperti di dalam hadis yang kita sampaikan di awal tadi. Allah ampuni semuanya, bersih kalau Allah berkehendak, dan Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Allah yaf'alu ma yurid, Allah kerjakan apa yang Allah mau. Walaupun sebesar bumi tadi, habis Allah hapus, selesai, masuk surga. Kalau Allah mau. Kalau Allah mau. Dan kalau Allah mau juga, diazab dulu di dalam api neraka, dibersihkan dulu dosa-dosanya, transit dulu istilahnya, baru nanti dimasukkan lagi ke dalam surga Allah. Yang jelas dia bukan kafir, artinya tidak kekal di dalam api neraka, tetap masuk ke dalam surga, walaupun caranya bisa jadi Allah ampuni segera langsung tanpa diazab, atau Allah azab dulu sampai bersih baru Allah masukkan. Yang jelas ujung-ujungnya tetap masuk ke dalam surga Allah, tidak kafir, tidak kekal di dalam api neraka Allah. Dan ini bantahan untuk akidah orang-orang Khawarij. Antum tahu orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang menggampang-gampangkan darah kaum muslimin, yaitu yang suka bom-bom itu. Gampang aja. Kenapa? Karena mereka meyakini pelaku dosa besar yang tidak bertaubat kepada Allah, mati tidak bertaubat, artinya masih melakukan perbuatan itu, dia kafir. Makanya nggak apa-apa dibunuh, itu alasan mereka. Orang kafir di akhirat kekal di neraka, ya di dunia nggak apa-apa dibunuh. Makanya mereka mengatakan, loh itu yang kalian bom adalah kaum muslimin, sebagian ada yang mati juga, walaupun orang kafir juga ada yang mati. Gak apa-apa, dia bukan muslim lagi. Kenapa kok bisa bukan muslim lagi? Lah dia mainnya sama orang kafir, buat maksiat bareng orang kafir, ya kafir juga. Itu kata mereka orang Khawarij, dan itu batil. Itu batil. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar yang tidak bertaubat. Ini yang tidak bertaubat ya. Kalau sudah bertaubat ya selesai, udah nggak ada lagi urusan. Bertaubat di dunia selesai. Innallaha ghafurur rahim. Udah habis. Ini yang nggak bertaubat, masih ngelakoni perbuatan itu, dia tidak kafir, tapi di bawah kehendak Allah. Tapi hati-hati jamaah, jangan juga ngedengar, oh nggak kafir, oh nggak apa-apa, aman, selamat, masuk dalam surga. Siapa yang ngejamin engkau bakal diampuni Allah? Jangan kepedean juga. Memang ia di bawah kehendak Allah, kalau Allah mau Allah ampuni tanpa diazab. Tapi siapa yang kasih legalitas engkau bakal mendapatkan itu? Siapa yang jamin? Nggak ada yang jamin. Bisa jadi Allah azab dulu, walaupun tetap Allah masukkan ke dalam surganya, tapi namanya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Antum nggak usah jauh-jauh deh, disuruh nunggu aja 3 hari 3 malam di bandara, nggak bergerak. Coba di bandara ada AC, ada makanan, ada uang, bebas. Anak pernah aja mas, subhanallah, 2 malam kita transit di Malaysia mau pergi umroh. Innalillahi wa inna rajiun. Bukan masalah capek, bukan masalah tersiksa, ada AC, ada penginapan. Pegelnya itu karena namanya menunggu itu nggak enak. Itu menunggu di dunia loh, apalagi menunggu di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang panasnya itu berlipat-lipat kali ganda daripada panasnya dunia. Antum jangan bilang, ah nggak apa-apa bentar doang. Bentar doang. Antum tahu bentar doangnya akhirat itu seperti apa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa innal yauma ya miqdaru ka'alfi sanati mimma ta'udun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, 1 hari di akhirat itu perbandingannya seperti 1000 tahun di dunia. Nah antum mau transit berapa bulan anak nggak tahu, terserah Allah itu. Terserah Allah. Kalau antum transit sebulan ya hitung aja, 1 harinya itu 1000 tahun. Ya udah kali 30 hari itu kalau sebulan. Kalau sebulan, emang dosa kita sedikit emang? Siapa yang ngerasa dosa saya sedikit nggak banyak? Subhanallah. Itu namanya takabur, sombong. Nabi Muhammad SAW saja mengatakan, tidak ada satupun yang masuk ke dalam surga Allah, la yadkhul ahadukumul jannah bi amalih walakin bi rahmatillah. Enggak ada satupun yang masuk ke dalam surga Allah karena amal perbuatannya. Enggak sebanding amal perbuatan kita. Mau apa yang kita sombongkan? Salat sehari cuma 5 kali mau mendapatkan surga Allah, dari mana? Puasa setahun cuma sekali, itu yang wajib Ramadan. Mau mendapatkan kenikmatan surga Allah yang tiada tara, tiada dua, yang enggak sebanding lah.
Nggak ada yang masuk surga karena perbuatan amalan dia, nggak ada. Nabi Muhammad pun kata Rasulullah, aku masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang sayang sama kita makanya dimasukkan ke dalam surga. Bukan karena hebat sholatnya kita 5 kali sehari, hebat puasa kita cuma setahun sekali yang wajib, hebat kita punya haji, kalau itu pun mampu, kalau nggak mampu sampai mati pun nggak apa-apa nggak haji. Itu yang mau dibanggakan. Mana ada sebanding dengan nikmat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini faedah yang pertama. Pelaku dosa besar yang nggak bertaubat mati bukan kafir, muslim, dan dia di bawah kehendak Allah. Dan ingat, jangan diremehkan. Di bawah kehendak Allah, kita nggak tahu dapat yang mana. Apakah kita dapat diampuni Allah langsung masuk ke dalam surga atau dapat transit dulu? Kalau dapat transit dulu, nauzubillah min dzalik, nggak enak namanya menunggu. Ya, yang paling nggak enak adalah menanti, kan gitu. Apalagi kalau di PHP-in. Digantung pemberi harapan palsu, wah paling gak enak. Ya. Di dunia kalau ada orang janji-janji antum tunggu, enak nggak? Kesel. Apalagi antum tunggunya di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, bahwasannya patokan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, patokannya yaitu ketika dia mati dia tidak melakukan kesyirikan sama sekali. Ini patokannya. Patokan syarat dia untuk mendapatkan harapan ampunan dari Allah walaupun dia tidak bertobat dari dosa-dosa lain, syarat patokannya satu. Dia mati tidak melakukan kesyirikan sama sekali. Tapi kalau dia mati dalam keadaan masih melakoni kesyirikan, udah nggak ada harapan. Habita amaluh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man yusyrik billah faqad habita amaluh. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar." Yang melakukan kesyirikan habis semua amal perbuatan ibadahnya. Yang melakukan kesyirikan maka Allah haramkan untuknya surga dan tempatnya sudah kekal, tidak ada ditoleransi dari Allah, neraka, udah jelas. Nggak ada toleransi jamaah. Makanya ini syarat yang kedua, faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, di sini kata para ulama menunjukkan bahwasannya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak mesti harus bertaubat. Karena banyak cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Ya salah satunya tadi, jangan melakukan kesyirikan. Walaupun dia membunuh, walaupun dia berzina, tapi ingat ya itu namanya dosa. Kita nggak mengatakan oh berarti nggak apa-apa berzina, oh nggak apa-apa membunuh, itu salah paham namanya. Nggak boleh. Tapi kita sedang membicarakan tentang kesyirikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dia membunuh, mencuri, merampok, asalkan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam tidak melakukan kesyirikan, masih ada harapan dapat ampunan. Nah, itu salah satu cara. Padahal dia nggak bertobat kan, tapi tetap dapat ampunan. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada beberapa cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah walaupun nggak bertobat. Walaupun masih melakoni perbuatan-perbuatan dosa selain daripada syirik ya. Maksud di sini dosa adalah dosa besar selain daripada syirik. Kalau syirik udah selesai, nggak ada harapan, nggak ada lagi toleransi, udah selesai. Jelas khalidina fiha, kekal dalam api neraka Allah. Nggak bertaubat melakukan kesyirikan. Yang kita bicarakan apa? Dosa besar. Nah, kata Ibnu Taimiyah, yang pertama untuk mendapatkan ampunan dari Allah tidak menyekutukan Allah. Walaupun dia nggak bertaubat. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk mendapatkan ampunan dari Allah walaupun nggak bertobat. Satu, dengan tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, yaitu dengan kita melaksanakan haji. Jadi orang haji itu apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Al hajjul mabrur, laisa lahul jazau illa jannah. Walaupun dia nggak bertobat, dia masih melakukan maksiat, masih melakukan dosa, tapi dia pergi haji. Tadi yang kerjakan hajinya betul-betul, haji yang mabrur sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Bisa jadi dengan itu Allah ampuni walaupun dia nggak taubat. Kan banyak keutamaan-keutamaan haji yang mabrur. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-yauma kawaladathu ummuh. Orang yang haji mabrur itu pulang dalam keadaan dia baru seperti dilahirkan dari perut ibunya. Artinya bersih. Anak bayi baru lahir itu nggak ada dosa. Itu kalau hajinya mabrur. Tapi antum jangan kepedean juga. Oh pasti haji saya mabrur, subhanallah. Jangan begitu jamaah. Ya, kita nggak ada tahu. Kita cuma berharap doang. Jaminan nggak ada yang tahu. Beda kita dengan sahabat itu doang. Sahabat itu manusia punya salah, betul. Kita pun manusia punya salah. Bedanya di mana? Bedanya rekomendasinya dari Allah. Mereka sudah diridhoi. Kalau kita nggak tahu, cuman harapan doang. Cuma kita berharap, berdoa, minta ya Allah terima amalanku dan ampuni dosaku. Itu doang. Adapun jaminan, oh saya pasti masuk surga. Siapa yang jamin? Oh saya pasti diampunin. Siapa yang jamin? Ya, ini yang kedua, haji. Dan juga
seperti perbuatan ibadah yang lain, yaitu umrah. Apa kata Nabi? Al-umrah ilal umrah mukaffiratun lima bainahuma, kan begitu. Umrah pertama ke umrah berikutnya adalah mengampuni dosa-dosa, walaupun dia nggak bertobat, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa lagi contohnya? Seperti doa orang untuk dia. Yang lebih khususnya adalah doa anaknya untuk dia. Bapaknya nih, Masya Allah dosanya banyak, nggak bertobat dia, masih melakoni, mati dalam keadaan masih melakoni itu. Makan riba contohnya, atau rentenir, atau pencuri, atau korupsi dan lain-lain, mati masih melakoni perbuatan itu. Tapi ternyata anaknya anak soleh, bapaknya mati, dia berdoa sama Allah, ya Allah ampuni semua kedua dosa orang tuaku. Bisa jadi Allah ampuni, walaupun bapaknya mati nggak dalam keadaan nggak bertobat. Terus seperti apa lagi? Seperti amalan-amalan soleh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Perbuatan baik, amal-amal soleh itu bisa menghapus perbuatan buruk zaman dulu, walaupun kita nggak bertobat, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya ampunan Allah itu bisa datang walaupun tidak bertaubat. Tapi salah satu untuk mendatangkan ampunan Allah dengan bertaubat, ya. Salah satunya. Tapi kalaupun dia tidak bertaubat, masih ada pintu-pintu lain yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Udah waktunya Isya. Taib. Barakallahu fikum. Kita azan dulu, baru nanti ana 5 menit atau 10 menit kita jadikan sesi tanya jawab. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti ada yang bertanya insyaallah. Ya, kita azan dulu. Ya. Taib, untuk pembahasan kajian sudah kita cukupkan sampai di sini, dan habis azan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab 5 menit atau 10 menit. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab 5 menit atau 10 menit ya, sambil menunggu iqamah. Barakallahu fikum. Untuk pembahasan sudah kita cukupkan sampai di sini. Adapun sekarang kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin sebagian daripada jamaah ada yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Falyatafaddal masykuran. Taib. Naam, afwan, anak kurang jelas. Sebelum Allahu Akbar. Kalimat syahadat sebelum Allahu Akbar. Taib, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan tentang kalimat syahadat khususnya ketika sakratul maut ya. Taib, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, apa kata Rasulullah? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ketika ada di antara kalian yang akan hadir kematian ajalnya, yaitu sakratul maut, maka ajari untuk melantunkan mengucapkan la ilaha illallah. Hadisnya sahih. Ya, kita untuk mengisbatkan dia di akhir. Kenapa? Karena ketika ajal itu datang menjemput, yaitu ketika sakratul maut, disitulah dia sedang diuji. Di dalam hadis yang sahih bahwasannya ya syaitan datang untuk menggoda dan menguji imannya. Maka kita membantu saudara kita dengan mengiringi kalimat la ilaha illallah kepada dirinya. Dan adapun kalau dia tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan berarti dia kafir, jemaah. Bukan, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena zahirnya ketika dia di masa hidupnya dia adalah orang yang beriman, sudah mengucapkan la ilaha illallah. Cuman di akhir itu untuk menetapkan, untuk memantapkan imannya agar tidak goyah. Karena pada saat itu dia sedang diuji ketika datangnya ajal sakratul maut. Jangan berarti kita memaknai ataupun meyakini, oh nggak sempat dia ngucapin la ilallah, kafir berarti la ilaha illallah. Jangan begitu. Ya, kalau kita melihat dia sudah mengucapkan la ilaha illallah di masa hidupnya, ya sudah, seorang muslim dengan muslim lainnya hanya diberikan hak untuk menghukumi secara zahir. Dia ngucapin la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul, udah muslim saudara. Lah enggak Ustaz, hatinya cuma pencitraan doang. Itu urusan dia dengan Allah, nggak ada urusan kita. Kita manusia cuma diberikan hak sebatas untuk menghukumi orang lain apa yang tampak di mata, itu saja. Adapun masalah yang nggak kelihatan di dalam hati, dia maksudnya begini, dia nggak ikhlas, itu urusan dia dengan Allah. Kita manusia cuma diberikan batasan, kau berhak menghukumi orang atas apa yang kau lihat. Yang kau nggak lihat jangan mengada-ngada, jangan. Itu namanya zon, prasangka buruk. Ya kita katakan la ilaha illallah, kita iringi, kita bantu la ilaha illallah. Kalaupun nggak sempat cuman mengatakan la ilah, kadang ada orang seperti itu, dan ini ibadah jemaah. Karena ini perintah Rasulullah, berarti ibadah. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dan dicintai oleh Allah dan Rasul itu namanya ibadah. Itu definisi ibadah. Semua yang dicintai dan disenangi oleh Allah dan Rasulnya itu namanya ibadah.
Nah, kalau ibadah, hukum asalnya adalah haram, nggak boleh dikerjakan. Sampai kapan baru boleh dikerjakan? Kalau datang dalil. Sehingga antum jangan mengada-ngada. Kadang ada orang sebagian begitu. Ada pernah bertanya ke kita, Ustadz, saya karena takut dia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya saya ngambil ya inisiatif sendiri. Saya bilang aja hu. Subhanallah. Apa itu hu? La ilaha illallah, bukan hu. Lah tapi daripada dia nggak bisa ngucapin, lah itu kamu mengada-ngada namanya. Ibadah nggak boleh dikerjakan, haram hukumnya kecuali ada dalilnya. Allah mengatakan, Rasul mengatakan la ilaha illallah, ya udah ajarin aja la ilaha illallah. Upayakan la ilaha illallah. Kalau dia nggak bisa ngucapin atau dia ngucapin cuma setengah, kita ambil zahirnya, semasa hidupnya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, muslim. Selesai. Kafir dari mana? Subhanallah. Ini hati-hati nih. Makanya pentingnya kita beribadah dengan ilmu. Nggak boleh cuma ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan doang akhirnya kita berusaha untuk membuat motivasi-motivasi. Oh, kalau saya kurang pas kayaknya hu lebih pas kan gitu. Kepanjangan katanya la ilaha illallah, nggak sempat orang ngucapin. Daripada kafir, innalillahi wa inna ilaihi. Kafir dari mana? Orang dia sholat, dia puasa, dia melaksanakan rukun Islam, zahir muslim, selesai. Urusan hatinya, urusan di belakang dia bagaimana, itu urusan dia dengan Allah. Gak bisa kita hukumin orang dengan apa yang tidak tampak oleh kita. Itu namanya prasangka, bukan kita ya menghukumi orang dengan ilmu. Kalau prasangka itu bukan ilmu, prasangka itu dosa. Inna ba'dadh-dhannil itsm. Sebagian prasangka itu, prasangka buruk itu dosa, nggak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Maksudnya Allahu Akbar dulu baru la ilaha illallah. Tapi kita bilang tadi, kita ala zahirnya dia muslim. Jangankan Allah Akbar, dia baru mengatakan la ilaha, kemudian malaikat maut datang menjemput, dia nggak sempat menyempurnakan, tetap muslim. Apalagi kalau cuma Allahu Akbar, kan begitu. Intinya itu hanya untuk mengisbatkan, membantu saudara kita ketika sedang diuji, itu intinya, bukan penentu kalau dia kafir atau muslim, bukan itu. Jangan sampai kita salah paham, itu bukan penentu. Karena yang menentukan dia muslim atau tidak sesuai dengan apa yang kita lihat zahirnya, selesai. La ilaha illallah, muslim, sudah. Semasa hidupnya muslim, sudah. Adapun nanti perbuatan-perbuatan yang tidak tampak oleh kita, itu akan Allah Subhanahu wa taala hisab semuanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun akan Allah balas. Baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tafadhal, barakallahu fik. Naam. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kita ketahui, memang betul para ulama waktunya sholat. Memang betul para ulama membagi syirik itu menjadi dua, syirik besar, syirik kecil. Tetapi jangan sampai salah paham. Karena banyak orang awam, dia hanya mendengar ujungnya doang. Kecil, oh kecil. Oh kecil, gampang. Bukan itu maksud pembagian para ulama. Dibagi itu menjadi syirik besar atau syirik kecil. Bukan dalam rangka berarti yang ini gampang, yang ini nggak boleh. Yang ini boleh diremehkan, yang ini nggak boleh diremehkan. Oh bukan itu maksudnya. Maksudnya untuk membedakan mana yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, mana yang tidak mengkufurkan, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Syirik akbar itu mengkufurkan, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Syirik asgar tidak mengkufurkan pelakunya dari agama Islam. Seperti apa syirik asgar? Ya seperti riya, seperti sum'ah, ya seperti bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti apa lagi? Seperti memakai jimat-jimat, contohnya ya penangkal-penangkal, seperti jimat biar enggak kena penyakit panas ataupun yang diikatkan kepada anak-anak bayi, biasanya seperti itu. Nah itu syirik asgar. Tapi ingat, syirik asgar itu kategorinya dosa besar, bukan syirik asgar kecil berarti dosa kecil, bukan. Dia masih dalam naungan dosa besar. Syirik akbar sama syirik asgar masih dalam naungan dosa besar. Maka harus kita berhati-hati, tetap kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi kita bilang pembedanya apa kata para ulama? Yang akbar, yang besar mengkufurkan. Dan kalau sudah mengkufurkan dari agama Islam, ada konsekuensi di dunia dan akhirat, ada. Konsekuensinya banyak. Salah satunya seperti kata Rasulullah SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad keluar dari agama Islam,
Salah satu yang mengeluarkan agama Islam apa? Syirik besar. Bunuh, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat ya, bukan individual yang menegakkan hukumnya. Hukum had untuk pelaksanaan eksekusi bukan individual. Memang betul bunuh, tapi itu haknya pemerintah. Jangan nanti habis kajian ini kata Ustadz Abdul Hadi bunuh, ngelihat orang murtad langsung bunuh. Jangan antum. Antum salah paham. Ana nggak bilang seperti itu. Ana bilang bunuh perintah Rasul, tapi eksekusinya yang mengerjakan pemerintah. Karena kalau antum individual yang mengerjakan, kacau dunia. Kenapa? Antum nggak punya kekuasaan, kekuatan. Nanti mereka akan balas. Yang ini balas, yang ini balas, yang ini balas, yang ini balas. Kacau dunia. Ya, kacau. Nah itu jadi jamaah. Tetap kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Kemudian ada pertanyaan. Imam naik turun kalau kumpul dalam majelis seperti ini, seperti kita bersemangat dalam melakukan amalan-amalan, tapi pas sampai rumah tidak masuk, tidak taib. Kemudian tanda taubat diterima itu ada enggak ya? Taib. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasannya iman itu memang yazid wa yankus. Dia bisa bertambah, dia bisa berkurang, dia bisa naik, dia bisa turun. Naiknya dengan apa iman itu? Bertambahnya dengan apa? Dengan ketaatan, dengan amalan soleh. Turunnya dengan apa? Dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini memang sudah menjadi sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dirasakan oleh para sahabat. Para sahabat itu juga pernah datang ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengeluh. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ketika kami duduk bersama engkau, kau ceritakan tentang surga dan neraka, kami seolah-olah melihat surga dan neraka dengan mata kepala. Tapi ketika pulang, ya, ketika kami bertemu dengan anak dan istri, ketika kami sibuk dengan pekerjaan dunia, hilang semua itu apa yang kau sampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam." Apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Mahlan, ruwaidan. Udahlah, memang begitu. Ya, memang terkadang iman itu naik, terkadang iman itu turun. Tapi kita harus terus untuk menaikkan iman itu, berusaha terus, ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Disitulah tempat kita berlomba. Terus kita semangat untuk memompa iman kita agar iman kita terus naik. Artinya terus kita melazimi diri untuk hadir di majelis ilmu, untuk berteman dengan orang-orang soleh. Walaupun memang mau bagaimana lagi, kita hidup di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Mau nggak mau tetap kita harus urusi, perhatikan dunia ini karena kita hidup di dunia. Tapi tetap tujuan yang pertama dan harus menjadi laziman diri kita adalah kita tetap menaikkan kualitas iman dan amal ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tanda taubat diterima itu ada enggak ya? Ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dia pertama tidak mengerjakannya kembali, kemudian juga taubat dengan dia bertaubat kepada Allah, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah, kita sudah sampaikan tadi bahwasannya untuk mendapatkan ampunan dari Allah bukan hanya dengan taubat, walaupun taubat salah satu cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi kalau kita mengatakan orang tak bertaubat pasti disiksa, pasti masuk neraka, kekal dalamnya, oh itu nggak bisa. Kita sudah sampaikan tadi, orang yang tidak bertaubat pelaku dosa besar selain syirik, dia di bawah kehendak Allah. Karena masih ada pintu-pintu lain untuk mendatangkan ampunan Allah walaupun dia tidak bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada boleh ada yang bertanya. Karena sudah dibawa hadiah, nggak mungkin kita bawa pulang. Ya, nah, ini memang waktunya antara maghrib dan isya ini sedikit ya Pak Ketua ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana lagi? Taib. Siapa yang bisa jawab? Ikhwannya angkat tangan. Alhamdulillah kita ada hadiah. Ya, pertanyaan pertama. Coba sebutkan salah satu daripada cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah tanpa bertaubat. Tafadhol. Haji, tafadhol, kasih, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Sekarang akhwatnya, karena ikhwannya sudah. Nah akhwatnya yang bisa jawab aja, karena kita nggak tahu siapa yang angkat tangan. Ya, coba sebutkan 2 keutamaan orang yang mentauhidkan Allah, 2 saja. Apa keutamaannya? Keutamaannya 1. Kalau nggak bisa jawab kita lempar ke ikhwannya lagi. 2 saja. Tadi kita bilang ada 4 keutamaan, tapi kita minta 2 saja.
Sebentar, kita kasih kesempatan buat akhwatnya. Nah, ini pentingnya mencatat para ummahat. Keistimewaan, keutamaan orang yang mentauhidkan Allah ada beberapa. Coba sebutkan 2 aja. Orang mentauhidkan Allah dapat ini 1. Kemudian yang kedua dapat ini. Coba sebutkan dapat apa? Ampunan dari Allah akan dosa-dosanya 1. Kemudian yang terakhir 2. Yaitu yang pertama, yang kedua, yang lain. Yang pertama mendapatkan ampunan akan dosa-dosa dia, betul. Yang kedua, kan tadi kita minta 2. Sebenarnya lebih daripada 2 keutamaannya. Cuman ya agar memudahkan kita minta 2 aja. Yang kedua, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Betul, diampuni dosa, lain lagi dengan masuk surga. Silakan tafadholi barakallahu fiik. Taib. Kemudian pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir yang ikhwan sudah, yang akhwat sudah. Pertanyaan terakhir, siapa yang paling tua majelis atau siapa yang paling tua usianya di majelis kita ini? Yang paling tua usianya di majelis ini. Siap, berapa umurnya? Umurnya berapa? 66. Ada nggak yang 67? Kita cari yang paling tua. Ada nggak yang 67? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti tafadhol ya. Kenapa kita cari yang tua? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al barakah ma'akabirikum. Keberkahan itu ada pada orang-orang tua kalian. Dan ini termasuk syariat Islam. Kita menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Nah, karena ada anak-anak muda nih. Coba kita tutuplah. Kita kasih hadiah nih, insya Allah. Ada uang. Kalau anak kecil kita kasih uang. Kalau yang udah tua-tua nggak mungkin kita kasih jajan kan? Mustahil lah. Masa orang tua dikasih jajan? Angkat tangan nih anak-anak nih, kita tutup dengan ini majelis. Kemudian kita sholat isya. Ya. Coba sebutkan akidah ahlu sunnah bagi pelaku dosa besar yang mati nggak bertaubat. Siapa yang bisa angkat tangan? Yang anak-anak, yang anak muda, yang anak-anak kecil. Nanti kalau dibilang anak muda semua jadi anak muda semua di sini. Nggak ada yang tahu. Tadi sudah disampaikan beberapa menit yang lalu. Akidah ahlu sunnah meyakini pelaku dosa besar yang mati nggak bertaubat. Bagaimana keadaannya di akhirat? Nggak ada yang tahu. Subhanallah. Itu yang angkat tangan. Masih dapat ampunan dan juga dapat apa selain ampunan? Ada 2 kondisinya. Jangan cuma ampunan doang. Kalau cuma ampunan doang nanti pelaku dosa besar keenakan. Ya udah buat aja dosa sebanyak-banyak, ampunan kan gitu. Ampunan termasuk syafaat. Termasuk syafaat itu mendapat ampunan. Yang lain. Ya syafaat Nabi itu artinya diampuni. Karena dia dapat syafaat, Allah ampuni. Mendapatkan masih ada harapan ampunan. 1. Tapi juga mendapatkan ancaman azab. Dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. 20.000 tafadhol. Kasih. Biar semangat besok catat. Kalau yang catat pelajaran Ustadz bisa jawab, insya Allah Ustadz bawa hadiah. Ini mau nggak mau, ya. Kalau kita nggak semangati, nggak catat-catat ilmu, kapan kita mencatat? Yang terakhir 20.000 lagi. Masih anak-anak yang kecil aja. Coba sebutkan yang benar arti daripada la ilaha illallah. Yang benar itu artinya apa? Angkat tangan. Itu nggak benar. Kita tanya arti yang benar. Yang belum jawab udah jawab belum tadi? Belum. Apa arti yang benar? Tiada Tuhan yang wajib disembah diibadahi kecuali. Tafadhol barakallahu fiik. Sampaikan, masya Allah. Itu 20.000 ya lumayan buat jajan. Ya. Jangan kasih ke abinya, jangan. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah waktunya juga sudah Isya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.